Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah yang mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semua sehat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan yaitu tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama yaitu tentang materi perilaku taat, kemudian fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga materi tentang etos kerja. Pada materi tentang perilaku taat, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri atau penguasa kita. Kemudian kita juga diajarkan supaya kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu selalu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam materi tentang etos kerja, kita juga harus bekerja harus karena Allah, lillahi ta'ala, bekerja dengan penuh semangat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, kitab artinya yaitu buku atau surah kiriman. Sedangkan iman artinya yaitu percaya. Secara terminologi, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya pada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai teman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. فاحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Sadaqallahu al-azim, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 24.
Pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya yaitu bahwa kitab dan suhuf itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbedaannya yang pertama yaitu isi kitab itu lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedang suhuf itu tidak dibukukan. Suhuf Allah Subhanahu wa taala, nabi di antara nabi-nabi yang menerima suhuf dan jumlahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam 30 suhuf, ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 10 suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf, ada yang menyebut 60 suhuf. Dalil tentang suhuf yaitu Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Dawud alaihissalam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah fardhu ain. Artinya setiap kita wajib mengimaninya. Orang yang mengaku agama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Marilah kita bahas kitab-kitab tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya instruksi. Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 2. Adapun isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 perintah Tuhan, the 10 commandment, berisi tentang akidah dan syariat. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya yaitu Zubur. Zahara yazburu zabur, berarti menulis. Makna aslinya yaitu kitab yang tertulis. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yang artinya yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian memuat keterangan akan munculnya Nabi terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat,
dan 323.345 huruf. Al-Quran ini mengandung ajaran-ajaran pokok ya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan. Yang kedua ibadah, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak kepada hamba, akhlak kepada khalik, akhlak kepada sama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu tentang muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian isi Al-Quran juga yang mengandung kisah-kisah, yang yaitu kisah nabi-nabi dan rasul, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang incar. Kemudian yang keenam yaitu Al-Quran itu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Anak-anakku sekalian, kemudian nama-nama lain Al-Quran, di antaranya yaitu yang pertama Al-Huda, yang berarti yaitu petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Kemudian Asy-Syifa, yang berarti yaitu penawar obat penenang hati. Kemudian Az-Zikr, yaitu yang berarti peringatan akan ancaman dan balasan. Dan Alkitab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Itu diantaranya nama-nama lain Al-Quran yang saya cantumkan situ. Ya, tentunya masih banyak lagi nama lain Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian yang keempat yaitu tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima yaitu membaca dan belajar isi Al-Quran merupakan ibadah. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pemaparan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekan berikutnya kita akan bahas bareng-bareng yaitu tentang materi tentang saja'ah atau berani membela kebenaran. Anak-anak sekalian, akhirnya marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.